Halo Sobat Kreatif, di video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan tentang memahami prinsip dasar menggambar latar. Dalam video pembelajaran kali ini ada 4 poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah prinsip-prinsip, yang ketiga adalah unsur-unsur, dan yang keempat adalah skema dalam animasi. Baik, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Pengertian gambar latar. Dalam desain grafis, istilah gambar latar merupakan gambar atau objek yang berada di area objek utama. Fungsi dari gambar latar adalah untuk mempercantik atau sebagai hiasan atau sebagai aksesoris agar tidak monoton. Dalam penerapannya, gambar latar terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang atau background, latar depan atau foreground, dan latar tengah atau midground. Yang pertama, latar belakang atau background. Background atau latar belakang merupakan kebalikan dari foreground. Background adalah benda-benda yang berada di belakang objek utama atau point of interest. Sama halnya dengan foreground, background juga berfungsi sebagai pendukung objek utama. Maka keberadaan background juga tidak boleh lebih dominan mencolok dari objek utamanya. Yang kedua, latar depan atau foreground. Foreground atau latar depan merupakan benda-benda atau objek yang berada di depan objek utama atau point of interest. Fungsi dari elemen ini ialah untuk mendukung dan memperkuat kesan serta fokus perhatian pada objek utama. Foreground hanya berfungsi sebagai pendukung foto. Oleh karena itu, keberadaannya tidak boleh lebih mencolok dari objek utama. Yang ketiga, latar tengah atau midground. Middle ground atau latar tengah merupakan benda-benda atau objek yang berada di antara objek utama atau point of interest. Fungsi dari elemen ini ialah untuk mendukung dan memperkuat kesan serta fokus perhatian pada objek di sekitar objek utama. Kemudian, poin penting yang harus kalian perhatikan adalah prinsip gambar latar. Terdapat setidaknya 4 prinsip dalam pembuatan gambar latar. Antara lain, yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun berikut ini. Komposisi itu dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Yang pertama, komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar dan diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Dan prinsip selanjutnya yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Kemudian prinsip selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antar bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperhatikan dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar.
Dan prinsip yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Dan inilah gambar macam-macam penggabungan elemen grafis dalam beberapa komposisi. Kemudian, poin penting yang harus diperhatikan lagi adalah unsur dalam pembuatan gambar latar. Memberikan unsur gambar latar merupakan tahapan dalam menggambar sebuah objek. Hal ini dikarenakan fungsi dari gambar latar, antara lain, yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberi dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Yang kelima adalah memberi kesan untuk latar belakang. Dan poin penting yang terakhir adalah skema gambar latar dalam animasi. Dalam pembuatan animasi, proses skema gambar latar dibagi menjadi 3, yaitu storyboard artist, background artist, dan background painter. Yang pertama, storyboard artist. Storyboard artist merupakan tahapan pertama membuat papan cerita atau storyboard. Dalam tahapan ini masih dalam bentuk sketsa gambar. Yang kedua, background artist. Background artist merupakan tahapan pengembangan gambar yang tertuang dalam storyboard. Gambar dalam tahapan ini sudah tampak detail hasilnya dan outline-nya sudah tampak tegas. Yang ketiga yaitu background painter. Background painter merupakan tahapan pemberian komposisi warna pada gambar. Pemilihan warna pada tahap ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi adegan, sesuai dengan alur storyboard atau adegan yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu video pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata atau ada yang saya salah dalam penyebutannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan bye-bye.